orang pengen santet gitu atau orang pengen diteluh gitu, terima nggak Mbah Gareng gitu? Maksudnya saya yang disuruh nyantet nih? Iya. Mas Juki ini adalah salah satu panglima perangnya Nyi Roro Kidul, katanya. Mas Juki salah satu panglima perangnya Nyi Roro Kidul? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbah Mijan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa barakallah. Hari ini kita ketemu lagi dalam kondisi yang sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan kali ini Mbak ditemani sama salah satu sahabat spesial Mbah Mijan. Udah lama banget kita kenal, sering komunikasi lewat DM di media sosial. Tapi baru hari ini kita benar-benar berjumpa ya dalam kondisi yang seadanya. Ya. Selamat datang Mbah Gareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget ya Mbah kita komunikasi. Kita nih udah janjian dari berapa tahun yang lalu loh. Timbul tenggelam dan akhirnya hari ini kita ketemu. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar saya alhamdulillah baik. Saya harap Mbah Mijan juga sama. Amin ya robbal alamin. Mbah Gareng. Iya. Jadi ceritanya hari ini kita ketemu itu mau ngapain ya? Nah itu yang tadi di awal saya bahas ya. Iya. Ya mungkin lebih pastinya ngomongin mistis. Oh gitu. Enggak pengen ngopi bareng atau ngerokok bareng gitu? Kalau ngopi ya di warung kopi. Oh gitu. Jadi kita ketemu fokusnya adalah ngomongin masalah dunia mistis. Betul. Nah Mbak yang paling penasaran dari nama dulu deh. Anda masih muda, ganteng, berkumis tipis, tapi mau dipanggil Mbah Gareng. Oke. Menurut Mbah Mijan itu sesuatu hal yang nggak aneh juga sih, Mbah juga namanya Mbah Mijan, masih muda gitu ya. Tapi yang Mbah pengen tahu, iya siap. Kenapa dipanggil Mbah Gareng? Oke, jadi gini Mbah Mijan ya. Saya tuh dipanggil dengan panggilan Mbah Gareng. Ya. Dikarenakan ya perjalanan ya. Perjalanan tentunya ya. Iya. Mengingat juga sebenarnya nama Mbah Gareng ini adalah nama leluhur saya sih. Oh, gitu. Jadi ada leluhur yang bernama Mbah Gareng. Betul. Akhirnya menurun. Betul. Estafet diwariskan secara spiritual. Betul. Oke. Jadi kita melihat sisi spiritual dari keluarga aja ya, dari keluarga saya ya. Boleh. Jadi keluarga saya ini kan masih keturunan dalang ya. Dari ibu ya, dari ibu. Dalang wayang golek, wayang kulit, wayang kulit. Pakai wayang kulit. Jadi kebetulan leluhur saya Mbah Gareng ini ada salah satu tokoh di kampung lah ya. Termasuk juga orang Islam pertama kali di sana. Sehingga turun temurun dan juga punya istilahnya apa ya? Keilmuan lah ya. Oke, Mbah Gareng ini adalah seorang penyiar agama pertama yang saat siar agama melalui budaya wayang kulit tadi. Betul sekali. Siap. Dan sebetulnya Mbah Gareng tersebut juga orang yang dituakan di tempat itu. Betul. Oke. Dan itu nama asli Gareng itu. Nama asli Gareng. Nah, Mbah ini bukan dikarenakan tua juga. Jadi posisinya beliau dari dulu, dari waktu masih mudanya, sering melakukan gini lah istilahnya kayak bukan adat ya. Jadi dia tuh selalu pengen digendong. Oke. Gitu. Memposisikan dirinya tuh udah tua. Gitu. Jadi sama anaknya itu dia minta digendong kemana-mana. Bukan lagu digendong kemana-mana, bukan. Jadi intinya dia mau pergi kemana harus digendong. Mentang-mentang di sini ada double Mbah, jadinya Mbah Surip di bawah-bawah. Oke. Yeah. Terus. Jadi dia kemana-mana tuh mintanya digendong. Walaupun jarak cuma deket, ke belakang itu digendong kan. Jadi ada salah satu anak atau keluarganya yang di standby kan untuk gendong Mbah itu. Gitu. Dan ciri khasnya ya bawa tongkat sebenarnya. Dan Mbah Gareng yang sekarang ini yang ada di depan Mbah Mijan juga hobinya bawa tongkat. Punya tongkat tapi panjang ya. Nggak panjang. Menarik sekali. Iya. Oke. Tapi nama estafet tersebut disematkan waktu Mbah Gareng waktu muda, ya masih muda atau di usia tertentu? Nah, jadi gini. Saya kan dulunya itu
istilahnya perjalanan spiritual lah, Mbak. Perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual. Saya keturunan istilahnya orang Jawa. Ya. Tapi lebih banyak mencari ilmu ke barat, maksudnya Jawa Barat gitu. Iya. Ke wilayah Sunda. Gitu. Dari mulai perjalanan saya pertama itu di Curug Luhur atau Gunung Salak. Gitu. Di sana ya melakukan istilahnya perjalanan lah ya. Topo Broto. Ya, seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Sehingga sampai kurang lebih 3 tahun saya kembali atau dikembalikan kepada orang tua saya. Dulunya saya kan nakal. Gitu. Nakal. Makanya udah lu mendingan ke gunung aja lu kan gitu. Kasarannya seperti itulah, Mbak. Iya. Gitu. Sehingga saya dititipin di sana. Sampai dengan hari ini juga masih komunikasi sama orang tua angkat. Nah, jadi mulai tahun berapa Mbah Gareng menyematkan nama tersebut? Tahun 2010. 2010. Berarti sudah 10 tahun yang lalu. Ya. Mbah Gareng menggunakan nama ini. Iya, betul. Tapi memang dalam perjalanan spiritual Mbah Gareng juga praktek. Ya, saya juga melakukan praktek. Sebenarnya gini, Mbak. Ya. Kalau praktek secara resmi ya, maksudnya resmi dengan perizinan dan sebagainya itu baru. Belum lama gitu. Jadi istilahnya setelah saya udah keliling untuk menuakan diri saya dalam keilmuan, sehingga saya baru berani melakukan perizinan. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan praktek hanya dari mulut ke mulut, ya kan, informasi dari mulut ke mulut itu aja. Dan mulai prakteknya dari tahun berapa itu? Mulai praktek ya sekitar tahun 2011 lah. 2011. 9 tahun yang lalu. Iya, udah mulai menangani lah. Gitu. Mbah Gareng, Mbak Micen penasaran banget nih. Spesialisasinya Mbah Gareng itu di apa? Saya di penetralisiran. Terus pengobatan. Ya bisa dikategorikan juga pengobatan melalui hipnoterapi juga ya, Mbak ya. Jadi kayak misalnya orang-orang pengen butuh sesuatu hal, Mbah Gareng juga menerima. Misalnya kayak orang pengen santet gitu atau orang pengen diteluh gitu, terima nggak Mbah Gareng itu? Maksudnya saya yang disuruh nyantet nih? Iya. Insya Allah saya tolak. Tolak. Kenapa? Ini menarik sekali. Ngobrol bareng dengan seorang praktisi supranatural. Iya. Saya sebagai seorang praktisi, saya tidak menerima jasa kirim santet. Iya. Mbah Gareng pun demikian. Iya, insya Allah. Apa alasannya? Karena merugikan sih ya. Maksudnya gini, kita udah usaha yang keilmuan nyari dan sebagainya, cuma buat bikin dosa. Buat apa? Gitu loh. Maksudnya ya mungkin lebih ke sisi rohani sih ya, Mbak ya. Maksudnya ketika kita meninggal itu kita memiliki ilmunya ilmu apa? Ilmu manfaat atau mudorot. Gitu. Jadi itu salah satu alasan dari Mbah Gareng tidak mau menerima jasa santet. Betul. Tapi kalau ada orang yang datang kemudian meminta diobati karena dia terkena santet, Insya Allah pasti saya tangani ya. Pengobatan medis dan medis tadi ya. Betul. Kalau yang penetralisiran, apakah mungkin ada rumah-rumah angker, ruko angker, toko angker, pabrik angker gitu dibersihkan? Insya Allah kita tangani. Dalam artian gini, kalau untuk kita musnahkan bukan sih ya, Mbak. Ya Mbak sendiri mungkin lebih paham lah. Dalam artian paling kita geser ke tempat yang lebih layak kan gitu. Istilahnya ya modal kita adalah surat perintah lah, kasarnya kan gitu. Di sini kita mulai sepaham. Bahwa semua hal memang harus ada aturannya. Betul. Karena aturan itu yang membedakan antara human dan animals. Betul. Gitu kan. Nah, Mbah juga penasaran dengan seorang Mbah Gareng. Praktek, iya. Punya jejak spiritual, iya. Nah, jejak nih melenceng dikit nggak apa-apa kali? Iya. Ada pertanyaan yang mengganjal banget. Gimana, Mbah? Udah menikah belum sih? Insya Allah belum. Masih bujang. Masih bujang. Usia berapa sekarang? Usia sekarang masuk 29. 29 standar lah. Masuk 29. Kira-kira sudah ada calon dan mungkin tahun depan atau tahun kapan kita mau? Gambaran belum ada, Mbak. Belum ada. Kalau niat mau. Seorang praktisi seperti Mbah Gareng, ada kriteria untuk memilih pasangan? Kalau kriteria sih sebenarnya ya lebih ke. Ini melenceng ya? Iya. Ya lebih ke yang pertama gini sih, Mbak. Saya maunya orang tuh, maksudnya pasangan saya ini tahu gitu aktivitas saya. Profesinya seperti apa, kesibukannya bagaimana. Jangan sampai nanti ketika sudah menjalani hubungan, mungkin kita lah gitu. Tapi ketika
hobi saya atau kegiatan saya sehari-hari seperti ini bertolak belakang. Oke. Gitu. Oke, kita balik lagi ke obrolan spiritual itu hanya guyon aja. Ya, siap. Karena pasangan itu adalah ketentuan dari Allah. Ya. Jodoh itu adalah rahasia ilahi. Betul. Biarkan saja. Betul. Kalau misalnya emang tiba-tiba nanti habis kita podcast, kemudian ada sobat mistis sama naksir Bagareng, ya nggak apa-apa juga. Benar. Tapi ada satu hal juga yang membuat Memijan penasaran adalah apa yang paling berkesan dari seorang Bagareng pada saat pertama kali sadar akan ini loh, saya memiliki sesuatu hal yang di luar logika saya. Ya. Kita kan contoh misalnya seperti Mbak Bijan, Mbah menyadari bahwa Mbah memiliki sesuatu hal yang aneh. Ya. Itu sebetulnya sejak SMP. Tapi mulai mengikhlaskan diri belum lama juga. Iya. 2011 Mbah baru mengikhlaskan diri untuk ya sudah Mbah akan mengabdikan diri Mbak Bijan di spiritual. Iya. Pertanyaan Mbak Bijan, adakah satu hal yang paling berkesan, yang paling nggak bisa dilupakan pada saat Mbak Gareng menyadari diri Mbak Gareng adalah seorang yang yang diberikan sesuatu hal istimewa oleh Allah? Ya. Yang pasti sih yang pertamanya memang kenapa harus saya? Oke. Gitu. Ya. Ya cuma yang tadi kembali lagi yang pertanyaan Mbah pertama ya. Yang paling berkesan tuh. Ya. Yang jadi intinya gini Mbah. Kakek saya dulu pernah bilang ke orang tua saya, gitu kan, bahwasanya nanti tentang keilmuan itu akan turun kepada cucu pertama laki-laki, gitu. Dan kebetulan orangnya adalah saya. Oke. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu baru disampaikan orang tua saya pas ketika saya sudah paham, gitu, tentang hal-hal seperti itu. Tapi rasa pertama kali apa yang dirasakan pada saat? Rasanya bingung sih sebenarnya Mbak, kok bisa? Begitu. Nah, cuma memang ada rasa gini sih, ada rasa ya mungkin Allah memberikan sesuatu ya karena percaya. Cuma saya selalu berdoa, dalam doa saya itu selalu istilahnya gini, sesungguhnya Allah itu maha tahu, saya sebagai manusia juga kepengen tahu, Allah maha bisa, saya juga mau bisa. Jadi apa-apa yang mungkin dihadapkan kepada saya suatu permasalahan dari para klien-klien saya, ya dari situlah saya belajar. Kadangkala saya menangani orang juga nggak menggunakan ilmu 100%. Kadangkala masalah si A dengan si Z kebetulan sama, gitu kan. Jadi istilahnya ya saya punya rasa ini sendirilah, bersyukurlah intinya gitu. Cuma kan nggak semua orang bisa menerima hal seperti itu. Betul. Gitu. Wah, seru banget nih Mbak Gareng nih. Luar biasa pengalamannya. Begini Mbak Gareng, Mbah kan juga Mbah Mijan, karena ini double Mbah nih soalnya. Mbah Mijan itu pernah punya pengalaman yang membuat seorang Mbah Mijan trauma. Waktu itu kelas 6 SD, usia 12 tahun. Mbah mengalami sebuah fenomena tindihan setiap malam. Iya. Oke. Mungkin Mbak Gareng juga pernah dengar, pernah baca, pernah lihat gitu pengakuan seorang Mbah Mijan. Adakah seorang Mbak Gareng juga mengalami hal serupa pada saat proses jadi dari orang biasa hingga memahami tentang spiritual dan mau menerima? Iya, pernah saya nemu kejadian yang buat saya trauma. Ya. Ketika saya melakukan penanganan. Oke. Jadi pada saat itu kebetulan ini tetangga saya nih, selisih 2-3 rumah dari rumah saya. Kehilangan satu barang berharga emas lah ya, kalung lah. Nah ternyata di rumah itu ada saudaranya yang sedang tinggal di rumah dalam rangka mencari pekerjaan. Ya logika lah, maksudnya yang dicurigai itu karena posisinya orangnya adanya itu selain keluarga lain gitu kan. Nah datanglah kepada saya nih, terus minta tolong diliatin. Ini hal yang tabu buat saya. Saya mendingan ngobatin orang yang jauh Mbak, daripada tetangga atau teman dekat, karena resikonya lebih tinggi apabila tidak berhasil. Betul. Gitu. Nah ketika saya di sana dihadapkan dengan hal itu, mau nggak mau suka tidak suka sampai dia minta tolong, sedangkan statusnya dia lebih tua daripada saya terjun nih ke situ. Jadi ketika saya ke sana, saya cuma bilang satu, saya tidak pernah menuduh orang siapapun, saya nggak tahu apa-apa, yang tahu semua hanyalah Tuhan. Saya cuma bisa bantu melalui media air putih, bukan kita lihat airnya, enggak. Jadi saya mohon ya Allah, apabila memang ada hal negatif yang dilakukan, siapapun yang meminum air ini, mohon tunjukkanlah, berilah dia tanda dan kembalikanlah kepada hal yang lebih baik. Oke. Gitu. Nah, saya kasih air ini, diminum nih. Oleh all family? Oleh all. Oke. Gitu. Nah, setelah dia minum, 3 hari kemudian, ini kalung balik.
tapi si beliaunya sakit. Nah, yang dicurigai tadi ya, dalam tanda kutip dicurigai tadi sakit. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, 2 bulan enggak sembuh. Sakitnya enggak sembuh. Dibawalah ke orang pintar, katanya kan gitu. Setelah dibawa, orang pintar ini langsung menuduh kamu diguna-guna. Berarti kan mata mengarah kepada saya dong. Ini yang mulai membuat seorang Mbah Gareng trauma ya. Oke, ya. Terus. Dan ketika hal itu, karena posisinya dia trauma, berpikir saya yang melakukan tindakan santet ini, karena posisinya rumah saya dengan ibu atau bapak yang minta tolong ini tadi rumahnya dekat. Oke. Ada dendam apa? Kok sehingga anak saya dibikin sakit? Seketika saya sampaikan kepada keluarga, saya bilang saya nggak pernah punya niatan untuk bikin orang lain celaka. Saya hanya meminta memberikan tanda. Entah masalah dia yang ngambil atau bukan, udah walau alam. Toh kalau seandainya dibalikin kan nggak akan terjadi apa-apa. Iya betul. Tapi kan udah dibalikin kan gitu. Lah, secara nggak langsung berarti emang bener dong, ya kan? Kenapa nggak minta maaf? Karena obatnya hanya minta maaf. Yang bisa ngobatin diri Anda sendiri, bukan saya. Minta maaf aja. Karena hilaf mungkin, atau pengen gaya-gayaan mungkin, kan gitu. Namanya manusia pasti ada sisi hilafnya. Nah, ketika itu terjadi, saya sempat trauma nanganin orang-orang yang masalah-masalah kayak gini. Apalagi yang jaraknya deket. Ya, disitulah. Oke. Pengalaman yang luar biasa. Sobat Mistis, ada satu hal yang menarik bahwa ketika Mbak Mijan hari ini didatangi oleh seorang Mbah Gareng. Tentu yang paling menarik adalah kenapa sih mau mendatangi seorang Mbah Mijan itu, apa yang membuat Mbah Gareng itu, selain karena kita udah jadi lama banget ya. Kan? Jadi gini, sebenarnya itu rasa penasaran yang luar biasa ya, dalam arti gini Mbak. Kita kan sempat chat-chatan dan sebagainya. Tapi mungkin dikarenakan saya sibuk, Mbak Mijan sibuk, kan, sehingga banyak hal yang akhirnya tidak bisa kita ketemu. Betul. Sehingga saya berharap sebenarnya ketemunya udah dari dulu. Ya, orang itu udah lama banget. DM-DM-an gak pernah nyambung. Nah, jadi istilahnya apa? Saya mau ketemu Mbah Mijan, ini bener gak sih orangnya sama yang saya chat? Jangan-jangan yang balas adminnya nih. Soalnya banyak dari praktisi seperti itu Mbah Mijan. Enggak, kalau yang di Instagram itu Mbah balas sendiri. Saya sendiri tuh yang balas. Siap. Karena gini, karena Mbah Mijan ini cukup, wah kok familiar banget, maksudnya kok langsung punya respon baik. Dan juga saya lihat dari beberapa, saya kan ngikutin Mbah Mijan ini bukan baru kemarin Mbah Mijan masuk ke YouTube kemarin sore ini, bukan. Maksudnya gimana? Atau melakukan penelusuran ini bukan. Jadi dari mulai Mbah Mijan ya video-video lama. Mbah Mijan istilahnya masih pada saat itu rambutnya belum seperti sekarang. Dari gundul sampai gondrong sampai gondrong kan gitu istilahnya. Saya penasaran gini, bener nggak? Iya. Apa sih yang membuat penasaran itu? Ya karena apa ya? Istilahnya gimana sih? Saya mau tahu nih sosoknya Mbah Mijan lebih dekat gitu kan. Istilahnya seperti itu. Jadi jangan cuma ngomong doang saya gitu loh. Saya kan sering ngomong, wah Mbah Mijan bagus nih, Mbah Mijan bagus. Menurut Anda apa yang bagus? Apanya yang bagus? Pembawaannya sih. Pembawaannya. Welcome. Bukan jenggot kan, bukan ya? Mbak jadinya jadi pede nih kalau jadi percaya diri dan tambah GR, dipuji seperti itu. Betul. Tapi ada satu hal yang mungkin barangkali Mbah Gareng pengen tahu dari seorang Mbah Mijan, apakah Mbah Mijan masih jomblo atau gimana sih yang Mbah kalau itu kayaknya sebenarnya nggak perlu saya tanya. Nggak perlu ya. Karena dari beberapa video yang saya ikuti nih, yang pasti bukan upload tanya Mbah Mijan ya. Intinya banyak yang dirahasiakan gitu. Jadi saya nggak mungkin mengulik hal-hal yang sifatnya seperti itu gitu. Saya udah tahu jawabannya kali itu. Kopi dulu. Oh siap. Monggo. Biar nggak selek guys. Ini Mang Dede nggak kasih cawan ke Mbak Mijan ya? Waduh, repot ini. Yes, nggak apa-apa. Oke, adakah sebuah pertanyaan dari Mbah Gareng tentang Mbak Mijan? Ya, saya mau bertanya gini aja sih. Gimana? Kalau Mbah Mijan ini kan saya anggap senior lah ya. Thank you. Terima kasih. Iya, jelas. Karena di dalam hal apapun sih saya lihat ya, dalam hal usia, maaf, bukan saya bilang sampean tua bukan. Iya. Faktor U, iya. Yang kedua, saya melihat Mbah Mijan ini apa ya? Pengalamannya itu luar biasa. Karena dari nol
Saya melihatnya dari nol. Bagi orang yang kenal Mbah Mijan baru sekarang kan beda cerita lagi. Maksudnya dari yang kemarin belum apa-apa terus menjadi lumayan sampai sekarang masih eksis. Walaupun dalam sebagian pihak ada yang mengklaim Mbah Mijan kurang laku sekarang. Oh iya ya. Gitu. Udah nggak pernah masuk TV, nggak muat. Ya mungkin karena gini sih. Ya. Saya juga dulu sempat Mbah. Mohon maaf nih sebelumnya. Ya. Saya sempat gini. Mbah Mijan nih kontroversial banget ya kalau ngasih sesuatu. Iya. Ya entah tentang ramalan, tentang apa. Kalau berstatement tuh suka nabrakin jalan. Nah itu. Itu sih yang beda dari praktisi yang lain. Kalau yang lain kan masih istilahnya takut lah, jaga-jaga gitu kan. Oke. Bagara ngopi lagi lah. Oke, siap. Minum lagi. Oke, ada satu hal yang menarik buat seorang Mbah Mijan ketika Mbah melihat Instagram dari Mbah Gareng @mbahgareng1. Iya betul. Ya. Di situ tuh ada adegan bagaimana pengisian sebuah ilmu kebal itu gimana ceritanya. Oke, jadi tentang ilmu kebal ya. Sebenarnya ilmu kebal ini nggak 100% semua itu tentang keilmuan. Oke. Ada juga keilmuan yang sifatnya bisa kita pelajarin sebagai orang biasa. Secara logika. Secara logika. Oh baik, menarik ini. Gitu, Siap. secara logika bisa. Jadi intinya saya tuh juga pengen ditanya gitu loh. Itu gimana caranya? Tapi nggak ada yang nanya gitu. Oh gitu. Mbak tanya sekarang. Nah, Gimana caranya itu? Gini, kalau untuk terkait keilmuan itu ada memang. Kalau keilmuannya memang ada. Kebetulan saya kan juga domisili di Tangerang sama Mbah Mijan. Gitu kan. Terus kalau tentang masalah logika ya, lebih ke tentang ilmu fisika mungkin ya. Kayak kita jalan di atas beling. Logikanya beling botol itu kan sifatnya lengkung nih. Kalau dia dipecahin, terus dia dihamparkan begitu dengan jumlah yang banyak, otomatis secara nggak langsung dia tumpang tindih nih. Gitu. Dengan rata-rata air, maksudnya dengan rata gini nih. Kalau banyak, sehingga kita injek, insya Allah aman. Oh gitu. Itu pemahaman secara logis. Jadi istilahnya ada hukum kimia. Kimia. Kimia atau fisika sih? Fisika. Mana sih Mamet? Gimana sih lu? Kagak ngingetin gua lu. Hukum fisika bukan hukum. Oke, baik. Tapi adakah sesuatu hal yang sifatnya itu mistis kalau untuk kebal menurut pengalaman dari Mbah Gareng? Ada ya. Ada. Artinya kan nggak murni hanya sekedar permainan fisika gitu kan. Ada. Tapi memang ada ilmu. Ada. Gitu. Oke. Ya seperti ditembak. Iya. Gitu ya. Pernah juga ngisi orang yang dites tembak? Insya Allah. Oke. Ya tapi saya tanya dulu nih keperluannya untuk apa? Karena orang kalau yang nanya datang ke saya cuma istilahnya untuk jaga diri, gitu itu nggak ada masalah. Tapi saya perlu ketahui juga nih orang asal usulnya dari mana gitu. Jangan sampai pengisian itu dia pakai untuk sesuatu hal yang buruk. Iya betul. Jadi copet yang anti bacok, ketangkep nggak apa-apa, kumat lagi, merugikan rakyat. Betul. Oke, luar biasa. Betul. Nah, punya channel YouTube? Ada channel YouTube ada. Channelnya Detak Supranatural. Detak Supranatural. Ya, Detak Supranatural. Fokus channelnya apa? Isi kontennya apa? Tentang penelusuran. Kayak Mbah Mijan. Penelusuran. Loh, kan penelusuran sama itu. Iya, beda. Oh, beda. Beda. Kalau Mbah Mijan kan banyak apa ya? Banyak nggak jelasnya. Oke. Detak Supranatural. Isi kontennya adalah explore mistis dong. Betul. Pernah gak sih ketemu lokasi yang serem banget buat seorang Mbah Gareng dan temen-temen gitu sampai ngalamin apa gitu? Pernah. Gimana itu cerita gitu? Ada salah satu lokasi ya, masih di Jakarta sebenarnya. Oke. Ya mungkin ada yang tahu, sebagian orang juga ada banyak yang nggak tahu. Cuma kita nggak boleh menyebut merek ya. Nah jadi di lokasi itu lokasinya karena besar mungkin Mbah ya. Oke. Jadi karena besar kita lalai, kita hanya melihat yang sekitar aja. Kita nggak melihat yang radiusnya sampai kilometer gitu kan, di atas 500 meter, sehingga kita pikir udah aman gitu, nggak perlu ada pagar yang khusus atau gimana. Kalau Mbah Mijan kan pakai tasbih. Kebetulan saya belum belanja. Oke. Apa yang paling menakutkan tim di situ? Tim saya itu kesurupan bukan satu kali, berkali-kali. Iya, sampai explore itu. Iya, sampai saya sempet cut juga karena posisinya udah parah banget.
gitu. Tapi alhamdulillahnya karena saya kan juga menggandeng rekan saya juga di sana, sehingga saya nggak terlalu keteteran banget. Betul. Gitu. Tapi udah lama bikin konten di Detak Supernatural? Ya ini Februari mau ulang tahun insya Allah. Februari mau ulang tahun yang pertama. Okay. Betul. Respon dan tanggapan dari netizen. Itu seperti apa ketika seorang Mbah Gareng explore? Mbah Gareng tuh kalau memang tadi sempat ngintip bentar sih gitu. Kelihatannya tuh explore-nya tuh murni, asli, tanpa aneh-aneh. Tapi menurut Mbah Gareng, respon netizen gimana? Ya respon netizen, namanya netizen ya. Netizen kan ya pasti kontroversial kan. Gitu ya. Kita diem aja kalau udah orang nggak suka. Nih, kadang kan kita di medsos itu kita nggak bisa tahu tuh siapa. Sedangkan kita kan juga pasti bergaul dengan orang lain. Kita nggak tahu motifnya apa dia menjatuhkan kita juga nggak tahu. Gitu, apakah mungkin memang dia udah nggak suka dari personalnya ataukah dari kontennya? Dari kontennya. Gitu. Ini yang saya masih belum tahu. Gitu. Cuma kalau namanya netizen ini sifatnya jangankan kita bikin sesuatu, mungkin kita batuk aja udah salah. Gitu. Jadi ya udah gitu istilahnya. Tapi seorang Mbah Gareng bukan orang yang terlalu baper kan kalau ada haters. Insya Allah gitu. enggak. Insya Allah enggak. Okay. Nah ada satu hal yang menarik. Mbah Gareng, ketika Anda explore kan Memijan lihat itu real, gitu kan original. Tapi ternyata netizen kita nggak terlalu suka tuh. Iya. Ya dong. Betul. Kayaknya netizen kita tuh sukanya yang asik-asik asoy gay boy. Bukan konten yang asli seperti yang punya Mbak Gareng, punya Mbak Mijan. Betul. Gimana menurut Anda menyikapi itu? Karena gini, ya, saya juga lucu sih. Kenapa orang dari kita ini? Ya saya nggak bisa bilang semua sih ya. Ada beberapa orang gitu kan. Suka dibohongin gitu loh. Kenapa gitu loh? Kadang-kala gini. Ini kok gini gitu. Enggak. Definisi suka dibohongin itu seperti apa coba? Definisi suka dibohongin ya. Ya. Udah jelas ya kan namanya goib ya. Jin itu kan goib nih. Goib itu kan yang tak terlihat gitu kan. Yang nggak semua orang bisa langsung lihat kayak gini gitu kan, nggak bisa. Tapi kenapa pengennya tuh munculnya nyata real gitu, digebuk pakai centong ya kan? Itu loh yang agak sedikit buat saya tuh kenapa gitu loh. Iya. Tapi giliran kita bikin yang real, nggak rame, nggak ada setannya. Sering teman saya, ada teman saya nih bilang, explore semalam. Iya explore. Paling nggak ada setannya. Nah saya bilang, lu tahu dari mana? Saya bilang gitu. Kan belum nonton. Iya, saya bilang gitu. Jadi akhirnya kita ya sebenarnya ada rasa apa udahan aja kali ya, mumpung belum setahun sih begitu. Ya kan, tapi buat saya justru kalau saya berhenti orang malah yang motif-motif lain ya paling cuma segitu. Gini, kita harus punya sebuah motivasi bahwa membuat sesuatu hal yang real menurut kita dan kita sudah ada di jalur yang benar, maka ini sebuah bargaining. Adanya orang suka maupun tidak, itu bukan urusan kita. Betul. Tapi setidaknya kita mau menggandeng orang-orang yang masih seneng berpikir. Betul. Gitu, daripada orang yang cuma senengnya yang asoy gay boy tadi. Betul. Minimal kita punya satu wadah buat orang-orang yang masih berpikir logis tentang mistis. Benar. Kan begitu. Jadi kalau sampai Mbak Gareng putus asa ya terhentilah satu orang. Benar. Sementara mungkin kita ketemu hari ini kan memang satu frekuensi. Iya, satu frekuensi, satu pemahaman, satu visi, satu misi kan begitu. Nah, ada satu hal yang mungkin perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita mencoba untuk memberikan sebuah edukasi mistis, edukasi spiritual, Mbah merasakan sebuah perubahan yang sangat drastis dari para pecinta mistis zaman dulu dengan pecinta mistis zaman sekarang. Betul. Kalau zaman sekarang itu bener-bener mereka nggak mau diedukasi sama sekali. No, mereka nggak akan mau diedukasi. Benar. Tapi kalau dibohongi kata Mbak Gareng tadi, ini nanti kalau mau nyalahin Mbak Gareng ya jangan. Iya. Benar. Kenapa mereka mau gitu loh? Kalau dibohongin, kenapa mereka suka? Benar. Karena fantastis sih kebohongan kayaknya. Dilihatnya gitu sih, Pak. Tapi mau sampai kapan coba? Mau sampai kapan? Itulah.
Apakah Anda mau membiarkan begitu saja generasi kita gini, seperti itu? Gimana? Makanya gini. Saya tuh awal mulanya orang yang istilahnya maunya di balik layar aja lah. Gitu. Toh juga mungkin masih banyak orang yang lebih mungkin bisa dikategorikan kalau sakti orang sakti nggak ada. Ya. Okay. Jadi istilahnya orang yang lebih mampu daripada saya tuh lebih banyak yang lebih layak untuk tampil di media. Nah, cuma saya berpikir, tapi kok nih orang juga malah dia ketika masuk ke media malah ikut bohong, ikut membohongi gitu loh. Ya kan berarti tugas saya adalah saya akan cross check di lapangan. Setelah udah cross check kan saya punya dasar. Setelah sekian lama saya penelusuran ternyata lu bohong. Ya kan gitu. Kalau saya belum pernah explore terus tiba-tiba saya bilang lu bohong kan gak lucu. Gak lucu. Buktinya apa ya kan? Lu siapa gitu loh. Kok bisa bilang gua bohong? Gitu. Gua belajar spiritual, gua menguasai supernatural dan gua explore tapi nggak gitu-gitu banget gitu ya. Iya. Itu kan harus dijelaskan ke mereka. Betul. Walaupun mereka mau nerima atau kagak. Betul. Ya, itu urusan mereka lah. Ya karena gini ya mungkin Allah menciptakan kita itu tangan cuma dua untuk nutup telinga aja, bukan untuk nutup mulut orang itu. Gitu. Nggak bakal mampu gitu. Ya memang betul bahwa sebenarnya sesuatu hal yang diminati oleh mereka itu barangkali sesuatu hal yang fantastis tadi benar. Yang kedua sesuatu hal yang heboh. Yang ketiga yang memancing kontroversi. Betul. Tapi ya ternyata Mbah juga nggak bisa ngomong konten kreator itu salah 100%. Benar. Faktanya penontonnya ada. Malah banyak tuh. Malah banyak. Jutaan Pak. Itu coba. Jutaan loh itu. Coba kalau menurut Bagareng yang salah siapa? Iya, yang salah ya sebenarnya penikmatnya lah. Konten kreator itu ketika menyajikan sesuatu hal yang dibumbui dan akhirnya diminati, maka konten kreator ini akan berpikir bahwa inilah sebuah peluang. Iya benar, betul. Kok suka ya gitu kan? Benar. Nah ternyata setelah suka, dilanjut sama konten kreator tersebut. Pasti. Kan gitu. Kitanya nyoba dulu nih, saya dagang dulu ya kan. Ternyata habis. Masa besok malah nggak dagang kan nggak mungkin. Malah bikin dagangan yang baru lagi. Kenapa seorang Bagareng nggak mau bikin seperti itu? Kenapa? Yang pertama ya kalau kita kayak gitu, terus nanti ketika suatu saat terbongkar, kita malu. Malunya bukan pada saat itu aja, dan kedepannya sudah, akhirnya nggak ada harapan. Karena tujuan saya itu bukan itu, gitu. Tujuannya pengen nyadarin, ini loh yang bener gini, gitu. Tapi yang ini tuh nggak disukai. Ya, terus gimana? Terserah lu. Ngopi lagi. Iya benar. Ngopi lagi, oke sip. Luar biasa. Mang, ambilin tisu dong Mang nih. Aduh ampun deh ini keringetan banget nih gua. Grogi nih ngobrol sama Bagareng ini. Set dah. Sini. Tuh. Grogi harusnya saya yang grogi Mbah. Oh gitu ya? Aduh. Oke Bagareng kita ngobrol. Mama tisu. Apa? Oh tisunya nempel ya? Kita ngobrol tuh ngalir banget, luar biasa, udah kayak bener-bener pernah ketemu langsung ya, padahal cuma DM-an di Instagram ya. Artinya berarti kita bener-bener sudah satu frekuensi namanya. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, Mbak Gareng kan juga punya channel penelusuran. Jadi kira-kira nanti kita atur schedule. Boleh, siap kira-kira kita kolaborasi gitu, explore bareng gitu. Insya Allah. Atau itu maunya? Pengen datang ke tempat Bang Wijan, pengen ngajakin Bang Wijan gitu. Sebenarnya mau bilang gitu, cuma kan saya menyadari dulu lah. Saya siapa? Menyadari bahwa channelnya belum ada subscribernya, penontonnya masih bijian ya. Iya betul. Menurut Anda begitu ya? Begitu. Tapi ternyata Bang Wijan welcome aja tuh. Ya alhamdulillah berarti. Alhamdulillah kan. Berarti ternyata apa yang ada di pikiran saya itu berarti sama. Sama. Oke. Bagareng sorry ya, mohon maaf sekali kan dulu Mbak Wijan pernah di posisi seperti Bagareng, seneng banget menggunakan atribut. Benar. Ada tasbih, Mbah juga pakai kalung, ada gelang, Mbah juga pakai gelang kan. Ini mohon maaf boleh saya pegang. Nah kalau ini apa ini? Itu bambu. Ini bambu. Kalau ini kayu? Kayu Nagasari. Kalau ini Mbak tahu? Bacan. Itu juga bacan tuh? Insya Allah bacan juga. Amazing. Nah, apakah seorang Bagareng pecinta atau pengoleksi benda-benda seperti ini? Sebenarnya kalau pengoleksi banget kolektor gitu enggak ya. Okay. Cuma ya
ada beberapa yang diwarisi kepada saya, ada juga yang dikasih langsung kenang-kenangan ketika saya melakukan perjalanan spiritual. Narik gitu. Kalau narik banget. Narik banget nggak nih, Mbak? Narik banget. Nah, kalau narik banget gini, kalau narik banget tuh udah jelas dari rumah niat mau datang ke sana narik. Kalau saya lebih cenderung ada memang beberapa yang kayak gitu. Jadi saya datang lokasi, orang itu bilang katanya ada ini, katanya ada ini, ternyata pas di sana hanya nggak sama dengan yang disampaikan. Saya cuma mau membuktikan gini, apakah penarikan itu atau manifestasi daripada benda pusaka ataupun mustika itu benar adanya atau hanya rekayasa jin dan setan aja. Ternyata memang ada beberapa juga yang hanya rekayasa jin dan setan. Cuma satu lagi nih. Viewers itu pengennya lu mau rekayasa jin, mau rekayasa setan, lu narik dapet gitu loh. Itu biar seru. Gitu ya. Nah itulah. Tapi apa yang dipakai oleh seorang Mbak Gareng itu ada isinya nggak sih? Justru ini saya nggak suka pakai barang yang ada seperti itunya. Oh gitu. Kenapa? Ini batu giok, cincin juga bacan, gitu kan. Kalau ini ya cuma sekedar karena beda orang nggak pakai ini gitu. Tasbih gitu sih. Tasbih ini kan batu juga. Batu marjan. Batu marjan ya. Banijan. Oke. Saya lebih suka itu aja. Jadi lebih suka memakai sesuatu hal yang sifatnya natural aja ya. Iya, natural aja. Yang ada harus ada jinnya, harus ada jinnya gitu. Tapi Mbak Gareng pernah nggak sih menarik benda pusaka yang akhirnya disimpan dan dikoleksi karena menurut Mbak Gareng itu istimewa? Pernah? Ya pernah. Apa bentuknya? Ya katanya saya nggak bisa bilang itu benar apa nggak itu. Merah delima. Gimana itu nariknya itu? Gini. Pada saat itu itu sebelum saya jadi YouTuber. Sebelum punya detak supranatural. Bener ya? Benar. Saya ke Cilacap. Di sana itu ada rekan bapak saya karena kebetulan bapak saya kan orang ngapak juga nih sama kayak sampean nih. Jadi saya ke Cilacap, saya ketemu seseorang namanya Mas Juki. Jadi beliau bilang mau kasih cendramata. Karena yang menurut keterangan dari bapak saya, Mas Juki ini adalah salah satu panglima perangnya Nyi Roro Kidul katanya. Mas Juki salah satu panglima perangnya Nyi Roro Kidul. Iya. Bisa dibuktikan gitu ceritanya. Nah, saya datang menyambangi beliau dan ketika saya sampai di sana, saya dibawa ke satu lokasi untuk perwujudan. Saya bilang begini. Manifestasi itu. Ya, untuk memanifestasikan mustika ini sendiri. Cuma saya sampaikan kepada Mas Juki, kenapa nggak sampean? Sampean kan udah kelas kaliber. Kenapa harus saya? Justru nggak boleh ke saya. Ini bukan buat saya. Kata Pak Mas Juki. Iya, kata Mas Juki nih. Nah, setelah itu saya sampai ke sana, saya bilang apa yang perlu saya butuhkan untuk memanifestasikan ini? Apa ada sesuatu embel-embelnya dan sebagainya? Kalau ada saya nggak mau. Kan gitu. Ternyata nggak perlu. Dia bilang, tunggu aja dulu di sini. Nanti apabila ada tanda. Apabila sudah terlihat benar-benar bentuk nyata, baru kita tarik. Nah, ketika kita melakukan penarikan, batu itu muncul dari air itu ya nyala. Cuma pas udah sampai di daratan nggak nyala, dan saya taruh di gelas nggak nyala. Nah, ini bisa jadi kontroversi juga nih, Mbak. Kalau seandainya gini loh, saya masih bingung. Kenapa orang bilang merah delima itu? Ketika taruh di air nyala des. Saya nggak pernah ketemu. Kenapa harus nyala gitu ya? Memang waktu pas saat keluar dia nyala nih. Pas ke alam fisik kita nggak nyala. Saya bilang gini, katanya jodoh. Gitu kan, nggak minta embel apa-apa, bisa manifest sendiri. Tapi kenapa? Gitu katanya orang kalau ada yang asli dan sebagainya bisa dibayar sekian miliar, sekian triliun. Anda percaya? Nah itu sampai dengan hari ini saya belum tahu hal itu tuh kebenarannya. Karena posisinya apa, Mbah? Banyak mustika ya, dalam arti saya bukan menyombongkan tentang mustika yang saya miliki. Ada beberapa mustika yang katanya itu progres, kalau dijual itu kita bisa ini itulah. Tapi ketika kita ketemuin orangnya, nyatanya nggak pernah deal. Jadi itu kayak semacam cuma gombal kabur, nggak jelas loh. Betul. Luar biasa. Gitu. Nah tapi sementara ini menurut seorang Mbah Gareng.
Jadi ngobrolnya nggak ada tema pokoknya lah ya. Ya, sip. Kan ada sesuatu hal yang melingkar-lingkar seperti obat nyamuk nih. Tentang tadi dinyambung masalah merah delima nih. Iya. Ada merah delima, ada kantong macan, ada rantai babi, ada kerisum yang jimpe, ada batara karang, ada jenggot, ada semua benda-benda gaib yang katanya bisa menarik harta karun. Iya. Bagaimana pandangan seorang Mbah Gareng menyikapi hal tersebut? Kalau saya bukan pandangan, saya terjun langsung. Oke. Saya datangi lokasinya. Oke. Karena? Gitu kan? Karena rasa penasaran saya. Kalau hasilnya banyakan Jong. Banyakan Jong. Katanya ada harta karun di sini di gunung ini. Gitu kan. Ya saya datangi ternyata ya belum tahu benar apa enggak adanya. Tapi Anda percaya? Percaya ada bendanya, mungkin percaya untuk kekuatannya dan sebagainya yang tadi sih nggak percaya. Oke. Dan ya kalau memang sih lebih ke bendanya ada, tapi transaksinya belum tentu ada. Iya betul. Karena katanya kan kalau sekali narik bisa begitu. Dan seorang praktis seperti Mbah Mijan, seperti saya sendiri, saya tidak pernah mempromosikan hal-hal yang sifatnya unlogis banget. Kita memang seorang praktisi yang unlogis. Benar. Tapi Mbah nggak pernah loh. Saya ya nggak pernah ngomongin. Mbah Mijan bisa nggandain uang. Mbah Mijan bisa nggandain duit. Mbah Mijan bisa narik harta karun. Benar. No. Benar. Kenapa? Apa yang Mbah pahami tentang hal-hal seperti itu adalah gombal gambul. Iya. Gitu. Benar. Kayak balik lagi ke sebuah koleksi. Iya. Selain apa yang dipakai dan selain tadi si merah delima yang harganya miliaran itu, adakah benda pusaka yang diwariskan oleh leluhur seorang Mbah Gareng? Dari almarhum bapak saya. Oke, bentuknya? Bentuknya keris, gitu. Jadi keris ini ada 2. Cuma bapak saya kan nggak pernah menyampaikan ini keris apa namanya dan bagaimana. Fungsinya untuk apa? Dan bagaimana cara menjaga? Ya kalau fungsinya untuk apa? Saya tahu karena saya melihat, gitu. Kalau kerisnya itu namanya siapa? Saya nggak pernah tahu nih, gitu. Kalau kegunaannya untuk apa, dari mana, itu tahu. Karena posisi saya cuma melihat dari sekedar melihat aja. Ada 2 kerisnya itu di rumah saya. Kerisnya udah sepuh banget, udah sebenarnya udah mau rontok sih posisinya. Karatannya itu. Iya. Tapi pernah nggak ngalamin suatu hal ketika keris itu ada di rumah Mbah Gareng? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Cuma saya pernah mesen gini, ketika almarhum bapak saya belum lama ini meninggal kan, saya sampaikan. Maksudnya saya cuma ngucap aja, nggak saya resmi saya ritual menghadap si goibnya ini enggak. Saya cuma ngomong aja. Kalau kamu mau ikut saya, ikuti aturan saya, bukan saya mengikuti aturan kamu. Gitu aja, secara fisiknya. Dan ternyata gitu. Ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada khodam yang menemui. Iya, nggak ada khodam yang menemui. Atau sosok gaib yang mengganggu. Nggak ada. Kalau yang mengganggu nggak ada, insya Allah. Baik, ada satu hal yang lebih menarik lagi. Kita seorang praktisi. Tapi tentu kita melibatkan all family di rumah. Iya, betul. Betul. Mungkin seorang Mbah Mijan, seorang Mbah Gareng terbiasa merasakan sesuatu hal, terbiasa melihat sesuatu hal yang aneh, atau terbiasa nggak melihat atau nggak merasakan apapun. Betul. Bagaimana orang-orang di rumah Anda? Kalau orang di rumah, alhamdulillah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena ya itu tadi, karena ibu saya kan dari leluhur, bapak saya juga termasuk orang yang suka juga tentang hal seperti itu. Jadi nggak ada masalah untuk orang rumah ya. Kalau saudara ya ada yang bilang saya gila, ya kan? Ada yang bilang masih kecil pakai nama leluhur Mbah Gareng, ya kamu nggak tahu ini ada. Respon dari ya itu saudara sendiri, gitu. Tapi ya sudah, gitu. Berarti Anda netizen, gitu. Siap. Ada satu hal lagi dan satu hal lagi, akhirnya jadi berbelas-belas hal. Buat seorang Mbah Gareng. Kenapa Anda memilih menjadi seorang praktisi supranatural? Sebenarnya itu panggilan sih ya, dari hati. Panggilan dari hati, ya istilahnya peduli, gitu. Dan juga rasa penasaran saya. Terus apa benar sih hal yang dikaitkan dengan mistis, nggak bisa dijelasin dengan logika? Ya bagusnya lu praktek langsung. Kalau lu cuma mandang gini doang ya susah. Artinya cuma sambil jadi penonton tapi menilai. Iya, begitu. Beda dengan praktek langsung. Betul. Jadi menurut Mbah Gareng, Mbah menjalani ini semua karena panggilan hati. Panggilan dari hati intinya.
namanya panggilan dari hati, rasa peduli, intinya sih itu sih. Sebenarnya Mbak pengen banget mengulik sesuatu hal yang berhubungan dengan tadi tuh hantu-hantuan, tapi udahlah biarin aja lah, nggak usah. Ntar kita diomelin sama netizen yang makan, ya kan? Iya. Oke, kalau buat seorang Mbak Gareng, pesan-pesan apa untuk rakyat Indonesia yang saat sekarang ada di tengah pandemi dan mungkin sedang dalam kondisi yang butuh semangat tuh? Intinya yang pertama, kita sebagai hamba Tuhan, insan Tuhan, semua pasti harus banyak berdoa ya Mbak ya. Banyak berdoa, banyak memohon, dijauhkan daripada hal-hal yang sifatnya negatif. Dan juga banyak bersyukur. Karena ketika kita udah lupa akan bersyukur, kita akhirnya jadi malas-malesan, jadi menghujat kiri kanan, akhirnya stres. Stres menurunkan imun. Ketika imun sudah turun, disitulah virus masuk. Luar biasa. Jadi seperti itu. Saya senang sekali kedatangan seorang Mbak Gareng. Di next time, Mbak bukan menantang, tapi Mbak akan mengajak seorang Mbak Gareng buat explore bareng. Siap. Insya Allah. Siap ya? Insya Allah. Okay. Terima kasih atas kedatangannya. Sampai jumpa di next time, next video. Saya juga terima kasih banyak untuk Mbah Mijan yang sudah menyambut kedatangan saya juga. Sobat Mistis, mohon maaf sekali kalau obrolan kita muter-muter seperti obat nyamuk, tapi itulah suatu hal yang terjadi secara alami tanpa ada apapun, tanpa ada direncanakan. Ini emang rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu bersilaturahim, dan silaturahmi itu adalah sesuatu hal yang akan membawa kita keberkahan, panjang umur, dan banyak rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hapus resahmu, lawan takutmu. Mbak Gareng, gini ya. Gini ya. Gini. Salam mistis.